Salam, salam dari Jerman, salam buat saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Saya murni menyapa saudara-saudara dimanapun berada ya. Salam kasih Kristus untuk kita semua. Selamat pagi, selamat malam, dan selamat tengah malam buat Jerman. Baik, puji nama Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam acara kesenangan kita, Renungan Pagi Sema Adonai. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita tunduk kepala, mari kita serahkan renungan pagi kita ini di dalam tangan Bapa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, saat ini kami diperbolehkan bisa berkumpul, bersekutu denganmu Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang telah menjaga kami, yang telah memelihara kami, sehingga kami dapat berjumpa dan bersekutu bersama-sama Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesehatan yang baik, Engkau telah menuntun kami Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami mau berkumpul Tuhan, sebentar lagi kami mau bersekutu Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami biar fokus untuk mendengar pesan-pesan Tuhan untuk kami. Bapa, kami berdoa, tutupi kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk hamba Tuhan, Bapak Gembala kami Pak Daniel, kiranya Tuhan mengurapinya, kiranya Roh-Mu yang memimpin, menjama mulutnya, sehingga setiap firman yang disampaikan nanti menjadi berkat untuk kami semua para pendengar Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jaringan internet kami, kiranya Tuhan menyertai hingga nanti awal sampai akhir. Baik yang bekerja di belakang layar, baik sebagai hamba moderator saat ini yang dipercayakan, baik juga Pak Frans, Bro Agus, Tuhan, kami serahkan kami dalam tangan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Biarlah semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami mengucap syukur dan terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan segala apapun gangguan Tuhan yang tidak berasal dari Tuhan, kami tolak semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk bersorak, untuk memuji Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita bersuka cita, bergembira untuk memuji Tuhan. Ya, angkat suara ya, dimanapun berada ya. Baik, silakan Pak Fran. Siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu.
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan,
Amin ya, puji nama Tuhan ya, luar biasa pujian ini. Benar ya, pujian ini mengingatkan kita, dunia ini dapat berubah, keadaan atau situasi kita, bahkan kata-kata janji kita dapat berubah. Namun satu hal yang kita diingatkan Tuhan bahwa firman-Nya tidak akan pernah berubah dari dulu sampai sekarang ini. Tetap firman-Nya tidak akan pernah berubah. Ya, betapa pentingnya kita, anak-anak Tuhan, bisa bersekutu bersama-sama, duduk manis saat ini mendengar firman-Nya. Dan saya percaya bahwa kita semua tentunya bersukacita, bukan? Untuk menunggu saatnya kita mendengar firman Tuhan. Mari kita silakan Bapak Gembala kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini temanya adalah doa Paulus part yang keempat. Kita sudah menyelesaikan part yang pertama, yang kedua dan ketiga. Saat ini tentu kita mengharapkan menunggu lagi ya sambungan dari part yang kemarin minggu yang lalu. Disilakan Pak Daniel, Bapak Gembala kita. Terima kasih Bu Murni. Teman-teman, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Bukan saja hari ke hari, tetapi saat demi saat Tuhan senantiasa menolong, memberikan kekuatan untuk kami dapat menjalani hidup ini. Saat ini Bapa, kami sudah menaikkan puji-pujian yang merupakan pengakuan iman kami bahwa firman-Mu adalah kekuatan yang sanggup untuk menolong kami. Firman-Mu tetap untuk selama-lamanya. Firman-Mu tetap tidak berubah. Dan karena itu Bapa, kami akan membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami semakin terarah, dapat semakin dekat kepada Tuhan, dan semakin menyukakan hati-Mu. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, sudah terpatri di dalam pikiran dan juga di dalam hati banyak orang Kristen bahwa kalau kita berdoa itu meminta. Jadi kita sakit, kita minta diberi kesehatan oleh Tuhan. Kita susah, kita minta dihibur oleh Tuhan. Kita kekurangan, diberi kecukupan, atau kita minta diberi kecukupan oleh Tuhan. Itu memang doa yang sudah sering kita dengar dan kita praktekkan, dan itu sama sekali tidak salah. Tetapi sebenarnya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, semua yang kita butuhkan di dalam hidup ini itu sudah disediakan oleh Tuhan. Ada di dalam perbendaharaannya dan tinggal disuplai oleh Tuhan atau dikirim oleh Tuhan kepada siapa-siapa yang memang Tuhan siapkan untuk itu. Nah, oleh karena itu maka apa yang Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi soal memberi kesehatan, memberi kecukupan, memberi sukacita, itu perkara kecil bagi Tuhan. Tetapi jangan kita lupa bahwa ada kondisi yang memang Tuhan juga telah tetapkan dalam Alkitab untuk orang-orang bisa capai, harus penuhi, supaya janji-janji firman-Nya itu dapat terwujud di dalam kehidupan kita. Karena itu Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Ya. Apabila firman-Ku tinggal di dalam kamu, kamu di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan akan diberikan kepadamu. Nah, jadi meminta sesuatu itu akibat. Apa saja yang kamu inginkan akan diberikan, itu akibat. Tetapi kondisinya adalah apabila kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, baru kita boleh meminta apa yang kita perlukan. Nah, itu sebabnya dengan
seri pelajaran tentang doa Paulus ini, kita diajarkan oleh Paulus melalui ilham Roh Kudus untuk menata diri, menata hidup, menata pikiran, niat hati kita sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Maka dengan demikian, apa yang Tuhan sediakan itu dikirim melalui banyak cara yang Tuhan telah tetapkan untuk kita. Nah, jadi Paulus di dalam beberapa suratnya itu ada pasal-pasal yang secara klaster, kelompok atau perikop itu membahas doa. Salah satunya adalah dari Kolose yang kita sedang membahas ini. Tapi ada ayat-ayat yang tiba-tiba masuk di bagian-bagian surat yang lain di berbagai tempat. Nah, jadi karena itu maka pada pagi hari ini waktu Indonesia kita masih tetap membahas dari surat Paulus di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-9 sampai 14 dan kita sampai kepada poin mengucap syukur dengan sukacita. Nah, jadi ini terdapat di dalam ayat yang ke-12 dan nanti saya akan tambahkan juga dari beberapa ayat surat Paulus kepada jemaat-jemaat yang lain. Jadi apa yang Paulus mintakan kepada Tuhan untuk jemaat-jemaat atau apa yang Paulus harapkan dari jemaat-jemaat untuk dilakukan di hadapan Tuhan di dalam doanya itu adalah supaya jemaat itu senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dengan sukacita. Ayat yang ke-12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang, yang telah melepaskan Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, ini saudara, sesuatu yang sangat prinsip, hakiki di dalam kehidupan orang-orang Kristen yang harus disyukuri. Tetapi sedikit sekali orang Kristen dapat melihat hal-hal yang dinyatakan Paulus ini sebagai sesuatu yang sangat penting, bahkan yang sangat utama di dalam kehidupan kita, lebih daripada sekedar makan, lebih daripada sekedar sehat, berkecukupan, dan juga sukacita hidup itu. Nah, oleh karena itulah maka Paulus berdoa kepada Tuhan supaya jemaat di Kolose itu sadar bahwa ada hal-hal yang teramat penting yang wajib untuk mereka syukuri di dalam hidup mereka kepada Tuhan. Dan ini menjadi pelajaran bagi saudara dan saya supaya jangan hanya karena kita minta TV 52 inch lalu Tuhan tidak beri, kemudian kita bersungut-sungut. Hanya karena kita minta uang tiket untuk pulang kampung dan Tuhan tidak beri, kemudian kita bersungut-sungut. Hanya karena kita ingin perhiasan, lalu kita berdoa Tuhan tidak beri, lalu kita bersungut-sungut. Ada hal-hal yang lebih daripada itu yang Tuhan sudah kerjakan, yang wajib untuk saudara dan saya sebagai anak-anaknya mensyukuri di dalam setiap kehidupan kita, baik melalui puji-pujian, melalui doa, melalui kata-kata. Apa yang Paulus uraikan di sini adalah dikatakan yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ya, nanti saya akan membahas dari Kolose pasal 1 apa yang didoakan Paulus di situ, tetapi apa yang Paulus katakan di dalam Kolose 1 ayat yang ke-12a ini itu terdapat juga di dalam Efesus pasal 1 itu, bahwa sesungguhnya semua yang kita harapkan itu sudah tersedia di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu maka orang-orang Kristen harus punya pengharapan, harus mengerti segala sesuatu yang dia inginkan itu sudah tersedia
di dalam sorga bagi orang-orang kudus. Ada bagian-bagian yang sudah disediakan dana. Apa yang menjadi hal yang harus saudara syukuri di sini, yaitu bahwa Ia telah memindahkan kita dari kegelapan. Dia telah melayakkan kita untuk mendapat bagian di dalam kerajaan terang. Apa kerajaan terang itu? Kerajaan terang itu adalah kerajaan Allah, kerajaan surga. Dan saudara dan saya, oleh anugerah Allah, oleh perkenanan Tuhan sendiri, kita telah dilayakkan untuk itu. Nah, ini berapa banyak orang Kristen yang dalam kekurangannya, dalam kelemahan tubuhnya, dia bisa mengucap syukur oleh karena melihat karya Tuhan, anugerah Tuhan yang besar, yang telah melayakkan kita untuk menjadi bagian dari kerajaan yang terang itu. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu sesuatu yang teramat mahal, sesuatu yang teramat mulia, yang harus kita syukuri, tetapi sedikit orang Kristen yang mau mensyukuri itu di dalam kehidupan mereka kepada Tuhan. Dan karena itu maka Paulus berdoa supaya jemaat di Kolose senantiasa mengenang, mengingat itu, dan dengan demikian mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Yang kedua yang harus disyukuri di sini adalah Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ya, melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Kalau saudara baca pengalaman hidup Paulus di dalam Roma pasal 7, itu Paulus punya keinginan untuk melakukan hal yang baik kepada Tuhan. Melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa setiap kali aku berniat untuk melakukan itu, yang ada padaku adalah kejahatan. Apa yang aku tidak suka itu yang terwujud di dalam diriku. Lalu kenapa Paulus bisa seperti itu? Katakan karena kuasa dosa itu begitu kuat membelenggu aku, sehingga aku tidak bisa melakukan apa yang baik, apa yang kuinginkan untuk kuperbuat di hadapan Tuhan. Lalu kemudian dia berkata, aku manusia celaka. Jadi dari pengalaman Paulus itu kita bisa melihat saudara bahwa tidak ada seorang pun yang mampu untuk memindahkan dirinya dari belenggu dosa, dari belenggu kuasa jahat, kemudian menjadi pengikut Yesus. Tidak ada. Mau orang pintar, mau orang bodoh, mau orang kota, orang desa, atau jemaat biasa dan seorang rohaniawan, itu dia tidak punya kekuatan apa-apa untuk bisa memindahkan diri dari ikatan dosa dan ikatan kuasa-kuasa kegelapan itu. Tetapi kita bersyukur karena dikatakan di sini bahwa Ia telah melepaskan kita. Jadi sama seperti Paulus di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-25 itu, dia berkata, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Lalu kemudian di ayat yang ke-25 dia berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, karya Allah Bapa, karya Yesus Kristus itu begitu luar biasa nyata dalam hidup saudara, telah melepaskan kita dari kuasa gelap, dari ikatan roh-roh jahat, kemudian kita menjadi milik Allah. Itu adalah sesuatu yang wajib untuk saudara syukuri, lebih daripada naik pangkat, lebih daripada dapat rumah baru, dapat mobil baru, ya. Jadi karya Allah yang melepaskan kita dari kuasa-kuasa jahat itu harus kita syukuri di dalam sepanjang kehidupan kita. Lalu di dalam ayat yang ke-14, apa yang wajib saudara syukuri di situ dikatakan bahwa di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, ini sesuatu yang merupakan tambahan juga dari Dia tadi melepaskan kita dari kuasa jahat, tetapi dosa yang ada di dalam diri kita waktu kita lepas dari kuasa jahat itu belum bisa bersih. Namun dikatakan di dalam ayat yang ke
14 itu bahwa di dalam Yesus Kristus kita memiliki penebusan itu, yaitu pengampunan dosa. Nah, dari ayat ini saudara-saudara, saya mau supaya saudara melihat tentang nilai kehidupan saudara. Seringkali kita bersungut, merasa rendah diri, menjauhkan diri dari pergaulan, baik komunitas masyarakat maupun juga di dalam komunitas Kristiani, oleh karena kita merasa diri saya ini orang rendah, saya ini orang tidak punya apa-apa, saya ini orang miskin dan lain sebagainya. Saudara mesti sadar sekarang bahwa di hadapan Tuhan itu saudara adalah orang yang sangat bernilai, karena untuk saudara bisa menjadi warga surga, saudara mendapatkan harga penebusan, yaitu senilai daripada anak Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, yang karena kasih anugerah dan kemurahannya, dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dari segala dosa, kejahatan, dan kuasa-kuasa gelap. Jadi saudara adalah orang yang teramat berharga, ya, teramat berharga, karena untuk saudara Yesus rela mati di atas kayu salib. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua yang saya mau lihat di sini, perlihatkan kepada saudara di sini adalah bahwa keselamatan saudara itu teramat mahal. Karena itu jangan menyia-nyiakan karya penyelamatan yang Allah telah lakukan, tetapi isi keselamatan itu dengan ucapan syukur. Oleh karena untuk saudara bisa diselamatkan, itu Yesus harus mencurahkan darahnya yang teramat kudus itu di atas kayu salib. Petrus berkata, bukan dengan emas, bukan dengan perak kita ditebus, tetapi dengan darah anaknya sendiri kita mendapatkan penebusan dari dosa dan dari kuasa-kuasa gelap itu. Nah, jadi dengan tiga hal yang Paulus uraikan di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 14 ini, saudara, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak bersyukur. Kalaupun penampilan kita, pakaian kita, perhiasan kita tidak semewah orang lain, itu bukan alasan untuk tidak bersyukur. Kalaupun kehidupan kita sangat sederhana dibandingkan dengan orang-orang lain, itu juga bukan alasan untuk tidak bersyukur. Karena sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita hal-hal yang lebih pokok yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di rumah gedongan, yang hidup di luar Kristus. Karena itulah saudara-saudara, maka setiap bangun pagi mengucap syukur, dalam segala perkara mengucap syukur, karena apapun yang kita miliki dalam hidup ini, sesungguhnya semuanya adalah pemberian dan anugerah dari Tuhan. Nah, itu yang Paulus doakan untuk jemaat di Kolose, bagian terakhir dari perikop yang kita baca. Dan sekarang saya kutip dari ayat-ayat yang lain, surat Rasul Paulus juga, yang ini merupakan doa. Ya, makanya topik kita itu adalah doa Paulus untuk jemaat-jemaat. Nah, apa yang Paulus mintakan juga untuk jemaat-jemaat Tuhan adalah supaya jemaat senantiasa melakukan kebaikan. Di sini saudara bisa melihat bahwa perilaku sangat menentukan jawaban doa. Jadi bukan hanya durasi waktu, berapa lama saudara ada di kamar berdoa, memuji, menyembah, dan memohon kepada Tuhan. Ya, bukan soal kata-kata, bukan soal cara. Ada yang berlutut, ada yang angkat tangan. Orang-orang Yahudi yang tertelungkup di bawah tanah untuk memohon kepada Tuhan. Ada yang kemudian diajarkan dengan bahasa roh. Ya, saya tidak peduli dengan cara-cara. Tetapi karena ini diajarkan oleh banyak orang dan menurut saya sangat keliru, maka saya agak singgung sedikit di sini. Ada teman saya dulu, dia berkata begini kepada kelompok kaum ibu yang dia layani. Dia berkata, ibu-ibu kalau kita berdoa kepada Tuhan harus dengan bahasa roh. Karena kalau saudara berdoa dengan bahasa Indonesia, saudara berdoa dengan bahasa ibu, itu iblis ngerti. Karena iblis ada di depan pintu surga,
Dan setiap kali doa-doa kita itu akan masuk ke dalam ruang di mana Allah ada, maka dicegat karena dia mengerti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Nias, bahasa ibu gitu ya. Itu jangan berdoa pakai bahasa itu, menurut ibu itu. Lalu berdoa dengan bahasa roh. Nah, jadi kemudian jemaat itu di-push untuk berbahasa roh. Bahkan kemudian diajarkan berbahasa roh. Ini bagi saya suatu penyimpangan yang nyata dari Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan hendaklah kamu berdoa dengan bahasa roh. Alkitab mengatakan hendaklah kamu memberi diri dipimpin oleh roh. Itu tegas jelas. Lalu mengajarkan bahasa roh. Tidak ada ayat Alkitab yang mengajarkan bahasa roh. Tidak pernah. Karena karunia itu akan diberikan oleh Tuhan secara spontan pada saat dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 11 dipandang perlu oleh Tuhan menurut kehendaknya. Nah, jadi saudara-saudara jangan ikut-ikutan, ya, jangan ikut-ikutan. Dan ini saya mau kembali kepada pokok kita bahwa doa yang dikabulkan itu bukan soal cara, bukan soal bahasa, bukan soal sikap tubuh kita. Tetapi bagaimana genap kehidupan saudara dari bangun pagi sampai bangun pagi lagi besoknya. Apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan, itu sangat mempengaruhi jawaban doa kita dari Tuhan. Oleh karena itu maka Paulus berdoa kepada Tuhan untuk jemaat di Korintus dan memerintahkan mereka bahwa kami berdoa kepada Allah supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik. 2 Korintus 13 ayat 7. Jadi yang diminta bukan supaya jemaat itu sehat, supaya jemaat itu kaya raya, tetapi di dalam ayat ini justru yang Paulus tekankan adalah supaya jemaat itu senantiasa berbuat yang baik, melakukan kebaikan, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10 berkata begini, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, ini perintah. Selama ada waktu, lakukan. Bukan soal kalau selama ada harta yang lebih, selama ada uang yang lebih, bukan. Karena perbuatan baik itu tidak semata-mata dengan memberi uang, memberi materi, tetapi banyak perbuatan-perbuatan yang saudara bisa lakukan untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Dan karena itu, mari kita berbuat baik selama masih ada waktu, terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Nah, ini perlu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya, ada prioritas yang harus kita kerjakan. Jangan kita melakukan sesuatu pelayanan yang bombastis, yang disorot oleh kamera karena kita pergi kepada orang-orang yang bukan Kristen, sementara di lingkungan kita ada banyak orang-orang Kristen yang sangat membutuhkan pertolongan. Maka Paulus berkata, terutama kawan-kawan kita seiman. Nah, di dalam 2 Tesalonika ayat 1 ayat 11 dikatakan begini, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Nah, jadi berdoa kepada Tuhan dengan kata-kata, mengutarakan kepada Tuhan semua daftar kebutuhan. Ada menu doa, bisa. Itu tidak salah. Tetapi sejauh mana daftar doa yang saudara kemukakan kepada Tuhan itu dikabulkan, itu sangat tergantung kepada seberapa banyak saudara melakukan hal-hal yang baik di dalam hidupmu. 1 jam kita berdoa di bawah kaki Tuhan, tetapi sesudah itu kita keluar, kita caci maki orang, kita merancang sesuatu yang buruk bagi orang. Itu doa yang kita lakukan selama 1 jam itu menjadi sia-sia
oleh karena tidak akan dikabulkan bagi orang-orang yang hidupnya jahat, niatnya jahat, perbuatannya jahat, dan lain sebagainya. Itu sebabnya maka Paulus berkata, kami senantiasa berdoa supaya kamu boleh berbuat apa yang baik. Yang berikut yang Paulus doakan untuk jemaat di Korintus, dan ini doa Paulus untuk jemaat-jemaat yang lain adalah supaya jemaat itu kuat menghadapi segala ujian. Kuat menghadapi segala ujian. Tuhan tidak pernah mencobai dan dia tidak pernah dicobai. Karena dia bukan Allah yang coba-coba. Dia Allah yang maha tahu. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dengan sempurna. Tetapi Tuhan mengizinkan anak-anaknya untuk menghadapi berbagai tahapan-tahapan pendewasaan, tahapan-tahapan pengujian, supaya dengan itu dari hari ke hari, anak-anaknya itu semakin bertambah kuat, semakin bertambah teguh di dalam iman kepada Tuhan, bertambah dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Nah, saya percaya saudara sebagai orang tua, apakah sebagai ayah, sebagai ibu, kita sering melakukan ini untuk anak-anak kita atau untuk cucu-cucu kita. Ya, seperti kemarin saya memang agak marah juga, emosi. Tetapi emosi yang terkendali karena ketika saya marah kepada cucu saya itu di dalamnya ada satu maksud. Saya baru belikan dia HP karena HP-nya yang lama rusak. Lalu HP ini cukup ya untuk saya mahal gitu ya, tetapi saya usahakan karena cucu ini saya mau supaya dia ada percaya diri juga. Tetapi baru seminggu dipakai sudah nggak bisa dicas, mati total. Nah, kenapa? Karena dia setiap kali main itu sambil cas, sambil main, sambil dicas. Dicabut, dipasang, dicabut, dicolok. Lalu akhirnya HP itu rusak. Nah, lalu kemudian kemarin sore itu saya agak marah kepada dia, tetapi bukan marah yang benci, bukan marah yang emosi, tetapi marah yang bermaksud untuk menyadarkan dia. Nah, jadi ini adalah cara. Nah, sebagaimana Tuhan juga seringkali memperlakukan kita seperti itu, supaya kita semakin sadar siapa diri kita dan bagaimana kita memperlakukan hidup kita secara benar di hadapan Tuhan. Dan karena itu, Tuhan mengizinkan berbagai-bagai pengujian itu datang kepada kita, dan diharapkan supaya kita semakin lama, semakin kuat, semakin lama, semakin sempurna di dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan itu. Nah, Yakobus 1 ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya, ada satu ironi, saudara, yang saya sebagai aktivis pendidikan itu melihatnya sekarang ini di berbagai lembaga pendidikan, bukan hanya di pendidikan sekuler, tetapi di pendidikan teologi juga begitu. Ujuk-ujuk orang itu datang mengenakan seragam lalu mengikuti prosesi wisuda. Dia begitu bangga karena ada pemindahan pita dari satu sisi kepalanya kepada kepala yang lain. Lalu bangga, saya sudah diwisuda. Mendapat gelar. Nah, tetapi sebenarnya saudara-saudara, kebanggaan yang termulia daripada prosesi wisuda itu adalah kalau saudara mengikuti proses dari awal sampai akhir. Ya, saya sudah katakan berkali-kali bahwa waktu saya kuliah dari S1 sampai S3 itu saya tidak pernah absen dan tidak ada pekerjaan, tugas-tugas yang saya minta untuk dikerjakan oleh orang lain. Tetapi semuanya saya kerjakan sendiri. Walaupun untuk itu saya harus tidur jam 2, jam 3 malam, kemudian bangun jam 4, bangun jam setengah 5 untuk melanjutkan lagi.
Tetapi kemudian ketika saya sampai kepada penganugerahan, kalau menurut Yakobus, mahkota itu, saya dapat menerimanya dengan senang hati, dengan bangga, oleh karena saya merasa bahwa saya memang berhak untuk mendapatkan itu. Tetapi kalau saudara tiba-tiba datang ujuk-ujuk lalu kenakan toga wisuda, lalu masuk prosesi wisuda itu tanpa melalui satu proses sebelumnya, itu seharusnya tertunduk kepala, merasa malu. Nah, jadi karena itulah maka Yakobus berkata kepada jemaat Tuhan itu, kalau kamu sedang mengikuti satu proses, menjalani satu proses yang diizinkan oleh Tuhan, bersukacitalah. Jangan bersungut, jangan komplain, jangan marah, jangan ngambek. Ya, ngambek ini marah lalu meninggalkan Tuhan. Merajut jangan, tetapi bersukacita, berbahagia karena Anda sedang diproyeksikan oleh Tuhan untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, lalu Petrus memberikan juga pencerahan yang sama. Dia berkata, 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu. Akan hal itu yaitu ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Bahwa kita sudah menerima keselamatan itu oleh anugerah Allah. Dan dia memperkenankan rohnya tinggal di dalam kita. Maka bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesia ya. Kita terima pencobaan. Jadi bersukacita karena anugerah Allah sekalipun sekarang ini kita harus menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, pergumulan, bahkan tidak jarang kita harus merintih, meraung, menangis karena begitu beratnya pencobaan atau tantangan itu. Namun orang yang mengerti apa maksud dari semuanya itu tidak akan kemudian marah lalu mundur meninggalkan Tuhan. Karena ayat yang ketujuh berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yakobus menyatakan bahwa kita diproyeksikan untuk mendapat mahkota kehidupan. Petrus memproyeksikan kehidupan orang-orang percaya untuk mendapat puji-pujian, untuk mendapat kemuliaan, untuk mendapat kehormatan pada waktu Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Itu sebenarnya itu baik Yakobus maupun Petrus menunjuk kepada momen yang sama di mana kita menghadap takhta pengadilan Kristus untuk menerima reward dari semua yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini, baik ataupun buruk. Nah, oleh karena itu maka apa yang Paulus doakan untuk jemaat di Korintus adalah supaya mereka kuat di dalam menghadapi segala pergumulan hidup. Nah, apa yang Paulus doakan selanjutnya untuk jemaat-jemaat, dan ini beralih kepada jemaat di Tesalonika, adalah supaya jemaat itu dianggap layak bagi panggilannya. Ya. Di dalam kitab Kolose kita sudah baca tadi bahwa kita harus bersyukur karena ia sudah melayakkan kita untuk mengambil bagian di dalam kerajaannya yang terang. Selamatan. Tetapi di sini Paulus tidak lagi berbicara hanya pada titik di mana kita bertemu dengan Yesus secara pribadi dan mendapatkan keselamatan karena anugerah. Tetapi bagaimana mulai dari saat itu selanjutnya atau sampai pada detik ini di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah senantiasa mengupayakan kehidupan yang layak, yang berkenan kepada Tuhan? Itu sebabnya saudara-saudara, selalu saya katakan bahwa kita harus senantiasa menata diri, menata hidup, supaya senantiasa klop, cocok dengan karakter, dengan keberadaan Allah itu. Karena ini merupakan syarat
dari doa yang dikabulkan itu kalau semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu memperkenankan hati Tuhan. Kalau saudara meminta kemudian perilaku atau keberadaan hidup saudara itu kontra dengan sifat-sifat, hakikat, dan juga atribut Allah, maka sekalipun saudara berdoa dengan air mata darah, doa itu tidak akan pernah dikabulkan Tuhan. Maka itu sebabnya Paulus berdoa supaya jemaat itu senantiasa berusaha mengkondisikan hidup supaya layak dan berkenan kepada Tuhan. Ya. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Saya saudara-saudara, ya saya tidak pongah di sini. Tetapi ada banyak sanjungan dari murid-murid saya. Orang-orang yang saya layani ada sanjungan. Tetapi itu tidak boleh membuat saya menjadi lupa diri. Karena sebenarnya target yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita itu adalah supaya hidup kita itu berkenan. Nah, saya sebagai gembala, sebagai guru, berarti apa yang saya mau capai di dalam penggembalaan dan di dalam pengajaran saya itu adalah supaya khotbah-khotbah saya, supaya pengajaran saya itu bukan hanya menyenangkan jemaat, tetapi terlebih supaya menyenangkan hati Tuhan. Saudara sebagai singer, sebagai operator, saudara mendapatkan penghargaan, mendapatkan sanjungan. Itu hak, itu pantas, sesuai dengan apa yang saudara capai. Tetapi lebih daripada itu, saudara di dalam bernyanyi, saudara di dalam mengoperasikan sistem atau teknologi yang kita pakai untuk memberitakan Injil ini, saudara harus berjuang untuk mencapai standar Allah. Apakah pekerjaan yang saudara lakukan itu sudah sesuai dengan standar Allah atau masih sekedar seperti yang diinginkan, diharapkan oleh manusia. Ya. Satu pelajaran yang saya sedang persiapkan untuk nanti kita akan pelajari di kelas yang saya sudah rancang itu adalah musik gereja. Saya sangat diberkati Tuhan melalui dosen saya dari Amerika yang datang ke Indonesia untuk memberikan kuliah pada selama 1 minggu itu. Bagaimana kita menjadi seorang pemuji. Bukan hanya sekedar menjadi singer, tetapi harus menjadi seorang worshiper. Nah, jadi karena itu maka standar nyanyian seorang pemuji di dalam gereja harus lebih daripada standarnya penyanyi-penyanyi dunia. Ya, seperti artis-artis dan lain sebagainya. Karena apa? Yang kita mau capai adalah supaya kita berkenan, supaya kita layak kepada keberadaan dan atribut-atribut Allah. Nah, ini di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 5. Satu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaannya. Jadi, satu sisi tadi di Yakobus itu bahwa kita harus kuat menghadapi penderitaan, dan sekarang di sini kita harus mengerti sekali lagi bahwa ketika Tuhan mengizinkan adanya masalah-masalah persoalan dalam kehidupan kita itu, sebenarnya tangannya itu sedang merancang mengerjakan sesuatu dalam hidup kita bagaikan seorang penjunan yang membentuk tanah liat menjadi bejana yang indah itu. Kenapa di sini adalah dia mau supaya kita dapat memenuhi standar hidup kerajaan Allah. Ada jemaat saya yang masih merupakan family juga, dia pindah ke Amerika. Dulu dia dapat masuk, dapat visa, kemudian green card, lalu kemudian dia mendapatkan permanent stay.
ya, suaminya. Tetapi istrinya sampai sekarang masih green card dia. Nah, saya tanya, kenapa kok bertahap-tahap gitu? Bisa masuk, kemudian green card, lalu kemudian permanent stay. Itu karena dia bilang Amerika itu punya standar untuk dapat menerima bangsa lain untuk menjadi warganya itu melalui banyak tahap-tahap, ada banyak kualifikasi yang harus dipenuhi. Nah, jadi orang-orang yang mau menjadi warga Amerika itu harus memenuhi standar Amerika, bukan standar Indonesia. Nah, sama juga saudara dan saya. Untuk dapat menjadi warga kerajaan Allah itu kita sudah diberikan visa masuk. Gratis. Bebas karena anugerah Allah. Tetapi sesudah saudara menjadi pendatang itu, harus berjuang bagaimana supaya hidup saudara semakin hari semakin berkualitas, sehingga pada akhirnya sempurna sama seperti standar yang ditetapkan Tuhan di dalam kerajaannya itu. Nah, jadi itu sebabnya saudara, kenapa Paulus berdoa untuk jemaat-jemaat, dan yang didoakan itu adalah supaya jemaat layak. Karena ini jauh lebih prinsip, jauh lebih penting dari sekedar makan, minum, pakai, perhiasan, dan lain sebagainya. Ya, maka saya menyampaikan ini kepada jemaat secara berseri, supaya saya sampaikan secara utuh apa-apa saja yang didoakan Paulus ini, supaya dengan demikian maka saudara akan tahu memposisikan diri, menempatkan diri di hadapan Tuhan, maka semua yang saudara butuhkan, perlukan dalam hidup ini, Dia akan memberikannya kepada saudara dan saya. Ya, kalau kita menyebut Tuhan itu Bapa, artinya begini saudara, tidak usah terlalu berpikir muluk-muluk tentang Tuhan. Pikirkan Bapakmu. Ya. Jadi ketika saudara datang kepada Tuhan, pikirkan sama seperti saudara datang kepada Bapak. Masih perlukah saudara minta pakaian? Masih perlukah saudara minta makanan? Itu Bapak yang baik itu akan dengan tanggung jawab penuh akan memberikan makanan itu, menyediakan makanan itu, akan memakaikan kepada saudara pakaian-pakaian yang terindah yang sanggup dia beli. Nah, oleh karena itu maka yang terpenting sekarang adalah kondisikan hidup saudara untuk sesuai dengan standar yang diinginkan dan telah ditetapkan oleh Bapa. Jadi Tuhan berkata, sedangkan Bapa yang jahat saja tahu memberikan yang baik kepada anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Saya tidak melarang saudara untuk berkata, Tuhan saya butuh uang, saya butuh pakaian, saya butuh rumah. Saya tidak katakan itu salah. Itu tadi saudara katakan, itu sangat-sangat perlu. Sangat Alkitabian. Mintalah apa yang kamu inginkan, kata Alkitab. Tetapi supaya doa-doa saudara itu tidak terhalang oleh langit-langit rumah atau plafon rumah saudara, atau tidak terhalang oleh lapisan-lapisan atmosfer, maka mari kita mengkondisikan hidup kita supaya standar hidup kita mencapai standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya, Dia menganggap kita layak untuk panggilan. Nah, jadi itu apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini tentang doa Paulus untuk jemaat. Nanti kita akan lanjutkan Efesus pasal 1, Filipi pasal 1, ya mungkin 2-3 seri lagi ke depan untuk saya menyampaikan doa Paulus bagi jemaat ini kepada saudara dan saya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk ajaran firman-Mu pada malam ini, pada pagi hari ini, atau pada sore hari ini di waktu Amerika. Kami berdoa Bapa supaya apa yang sudah kami dengar dari ajaran Paulus yang harus kami mengerti dan kami terapkan dalam hidup kami. Kami diberi kekuatan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, supaya kami dapat menerapkannya, mempraktekkannya dalam hidup kami. Sehingga semua persediaan, semua perbendaharaan yang memang Tuhan sudah sediakan untuk memenuhi kebutuhan kami, itu dapat diberikan Tuhan tepat pada waktu yang sudah ditetapkan Tuhan sendiri. Makasih Bapak. Hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus kiranya terus berbicara bagi umat-Mu, supaya mereka juga selain mengutarakan
daftar-daftar kebutuhan mereka kepada Tuhan, mereka juga berjuang untuk mengkondisikan hidup mereka supaya apa yang mereka minta itu dikabulkan oleh Tuhan. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Murni. Ya, terima kasih ya Pak Daniel, firman Tuhan yang sangat memberkati kita ya. Dari pokok-pokok doa Paulus Pari yang 4 ini ya. Yang nomor 11 tadi pokoknya mengucapkan syukur dengan sukacita, senantiasa melakukan kebaikan yang 12, 13 kuat dengan sempurna dan dilayakkan. Ya, saya sangat terberkati ya firman ini. Saya juga betul-betul takjub ya. Penerangan ini sangat jelas sekali ya. Saya harapkan juga ibu bapak, saudara dimanapun berada bisa mengambil ya rema dari firman Tuhan ini. Baik, selanjutnya kita untuk meresponin firman Tuhan yang sangat luar biasa ini, mari kita mengangkat pujian kembali, memuji Tuhan bersama-sama ya, dimanapun kita berada, dengan judul Berkat Kemurahan Tuhan, yang dibawakan oleh Murni Brandes. Silakan Pak Frans. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Puji nama Tuhan ya. Ini pujian yang termasuk kesukaan saya.
Sangat indah sekali, semua karena berkat, karena kemurahan Tuhan. Kita dapat bersekutu, bisa mendengar firman Tuhan, ya bisa, ya masih ada waktu diberikan ya semuanya sama Tuhan. Sangat luar biasa Bapa kita, sangat eh, baik ya untuk kita ya. Eh, baik, sekarang marilah kita mengucap syukur dan marilah kita berdoa bersama-sama ya. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur renungan pagi yang sangat spesialis Tuhan untuk kami pagi ini. Begitu banyak penerangan yang sangat jelas Tuhan. Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan untuk kami semua. Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih firman ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu dari awal hingga sampai akhir ini Tuhan. Tuhan kami minta ampun Tuhan atas segala dosa kami. Begitu banyak kami lalai Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami banyak tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bahkan kami kadang sok pandai, sok tahu. Hari ini terbukti Tuhan begitu banyak firman-firman yang ditabur malam ini kami terkoreksi Tuhan hati kami bahwa begitu banyak kami kesombongan kami Tuhan. Begitu banyak kebanggaan kami sehingga kami sampai tidak mendengar lagi firman-Mu. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kalau pagi ini Engkau telah menyadarkan kami firman-Mu ini, biarlah semua kami mendengar dimanapun berada Tuhan saat ini untuk sungguh-sungguh komitmen Tuhan dalam mendengar firman-Mu ini untuk menjalaninya Tuhan. Bapa kami akui Tuhan banyak kami salah Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengatur hidup kami sendiri Tuhan. Kami menyelepehkan Tuhan. Mungkin karena kami sedikit sudah berkeadaan. Mungkin kami punya titel Tuhan. Kekayaan. Sehingga kami melupakan Engkau Tuhan. Banyak hal kami harus tunduk kepada Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami pagi ini untuk kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di saat-saat dunia yang tidak menentu ini Tuhan. Supaya kami lebih lagi taat kepadamu Tuhan. Untuk kami mau menyerahkan hidup kami. Kepunyaan kami. Yang selama ini kami banggakan. Untuk kami mau menyerahkan di bawah kaki Tuhan. Bahwa sebenarnya hidup ini tidak berarti tanpa Engkau Tuhan. Bahwa segala apa yang kami miliki ini adalah milik Tuhan. Adalah suatu pinjaman untuk kami. Kami malu Tuhan. Kami terlalu sombong sebagai manusia. Ampuni kami Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur pagi ini, renungan ini. Khususnya untuk hamba sendiri Tuhan. Hamba mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus hamba berdoa pagi ini untuk Bapak Gembala Daniel ini Tuhan. Sungguh luar biasa. Engkau telah mengantarkan tengah-tengah kami Tuhan. Bapak Gembala yang sungguh baik. Contoh untuk kami Tuhan. Engkau berkati Bapak ini Tuhan. Di dalam pelayanannya. Yang sekolah baru saja dibuka. Tuhan Engkau menuntun Bapak ini. Berikan dia iman bertambah-tambah Tuhan. Urapi hidupnya. Urapi keluarganya Tuhan. Engkau penuhi segala kebutuhan Bapak ini Tuhan. Bapak kami mengucap syukur, terima kasih Engkau mengantar Bapak Gembala ini tengah-tengah kami. Hamba sendiri tidak mengenal Tuhan, tetapi di dalam roh Tuhan hamba sangat terberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi ini dengan doa Paulus 1, 2, 3, dan 4 ini Tuhan.
Hamba begitu banyak terberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, pagi ini kami berdoa mengucap syukur. Tidak putus-putusnya Tuhan untuk Sema Adonai yang menjadi perpanjang tangan Tuhan. Bapa berkati Sema Adonai ini. Biarlah Sema Adonai ini Engkau terus menyuarakan suara kebenaran-Mu Tuhan dimanapun berada. Biarlah segera hati anak-anak-Mu dimanapun berada tergerak untuk mau bekerja di ladang-Mu ini Tuhan. Karena ini adalah ladang kebenaran. Untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dari itu Tuhan, berikan kami satu hati unity dalam pekerjaan Tuhan ini. Untuk tunduk di bawah kaki Tuhan. Untuk mau bekerja Tuhan, terus berpadu tangan. Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih Sema Adonai Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Ibu Heni sebagai ketua yang telah Engkau pilih Tuhan di dalam Sema Adonai ini. Berikan kami taat Tuhan untuk juga mendengar suara ketua kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Frans yang setia melayani Tuhan. Dan juga Agus, Bro Agus yang setia melayani. Pak Aras dan juga Ibu Kinar dan juga Ibu Ana Tuhan Yesus. Dan segala ibu-ibu KTB Tuhan yang dari Jerman. Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan kiranya Engkau berikan kami unity terus Tuhan dalam pekerjaan Tuhan ini saling menopang Tuhan. Agar kami menyelesaikan tugas kami Tuhan selama kami masih diperkenankan hidup dalam dunia ini. Karena kami tahu masa-masa kami, waktu kami tidak banyak Tuhan. Jika waktu kami saat ini diberikan, itu tandanya kami harus melayani Tuhan. Itu tandanya kami harus berbuah di dalam Tuhan. Dan harus membawa buah untuk-Mu Tuhan. Supaya jiwa-jiwa menang. Supaya jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pagi ini. Pagi yang indah ini dan malam yang indah ini yang Engkau telah persembahkan kepada kami. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk planning-planning. Untuk rencana-rencana yang akan datang. Untuk Sema Adonai di Natal. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau tahu Tuhan bahwa kami juga memerlukan dana dalam persekutuan Sema Adonai ini Tuhan. Tuhan Engkau gerakkan hati kami masing-masing Tuhan. Untuk kami mau Tuhan terlibat bukan hanya dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam biaya keuangan juga Tuhan. Karena dalam pelayanan Tuhan juga memerlukan biaya ini Tuhan. Dari itu jika kami saling topang, saling menopang di dalam pekerjaan Tuhan ini. Kami dapat menyelesaikan Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah antarkan di dalam Sema Adonai ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini bukan kebetulan semua Engkau telah memberikan kami hamba Tuhan yang terpilih. Untuk mau setia melayani Tuhan. Berkati hidup mereka Tuhan. Anak dan keluarga mereka dimanapun mereka berada dalam pelayanan mereka. Tuhan, berkati mereka Bapak, urapi mereka, biar mereka semakin semangat, semakin menyala-menyala dalam melayani Tuhan di dalam Sema Adonai ini. Tuhan, terima kasih Bapak, kami juga para peserta yang selalu ikut dalam renungan ini, baik di dalam pengajaran-pengajaran, baik dalam ibadah Tuhan. Kami juga memberkati mereka di dalam sendung-sendung yang YouTube, baik di Facebook. Tuhan kami berdoa berkati semua Tuhan mereka yang pada mendengar Tuhan. Jika ada yang masih belum membuka hatinya untuk mengenal Tuhan. Bapa kami berdoa kiranya Engkau mengampuni mereka Tuhan. Biarlah mereka membuka hati mereka Tuhan. Agar mereka mau menerimamu dan menerima kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar lagi kami berpisah. Yang di Indonesia memulaikan aktivitasnya. Tuhan berkati mereka. Dan hamba sendiri yang tengah malam di Jerman. Di New York juga yang malam. Tuhan kami serahkan semua hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah roh Tuhan menyertai kami di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah selalu kami
hanya menenangkan hati Tuhan di dalam masa hidup kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Mengucap syukur, terima kasih. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Ibu Bapak, terima kasih. Sekarang kami juga menginformasikan sebelum kita mengakhiri ibadah kami, ibadah kita ini, kami mau menginformasikan bahwa tiap hari Senin dan tiap hari Sabtu kami ada mengadakan doa syafaat. Jika ibu bapa atau saudara-saudari dimanapun berada yang memerlukan dukungan doa, kami tolong memberitahukan kami agar kami dapat mendukung, membawa dalam doa kami ya. Tim Sema Adonai dengan setia akan mendoakan. Dan kami juga berdoa bahwa kami juga menyampaikan informasi bahwa renungan pagi kita selalu jam 5.30 ya. Dan juga ada dalam Senin sampai hari Sabtu ada juga pengajaran di Sema Adonai. Nanti bisa dilihat di YouTube ya. Dan juga tiap minggu ada ibadah Sema Adonai. Baik, terima kasih. Sebelum kita menyelesaikan renungan pagi kita ini, mari kita menerima berkat dari Bapak Gembala kita, Bapak Daniel. Silakan Pak Daniel. Bapak, terima kasih karena Engkau sudah memimpin renungan pagi Sema Adonai dari awal sampai akhir. Dan terima kasih Tuhan juga sudah berkenan untuk mendengarkan semua keluh kesah kami melalui doa yang sudah dipanjatkan oleh anak-anak-Mu kepada Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mengakhiri dan kembali kepada aktivitas kami secara rutin, baik yang bekerja, yang beristirahat. Semua kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau jaga kami, lindungi kami, supaya tidak seorang pun di antara kami yang akan mengalami gangguan kuasa-kuasa jahat. Terima kasih Bapa, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Pak Frans, terima kasih operator Agus, dan terima kasih semua ya para peserta yang hari ini yang ikut dalam doa dalam renungan pagi Sema Adonai. Baik, dengan berakhirnya doa blessing ini, doa berkat ini berarti berakhir juga lah renungan pagi kita ya. Dan sampai besok pagi jam 5.30 WIB. Salam, salam, Tuhan Yesus memberkati.